Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, kali ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan di Desember 2022, dan ini untuk general reading kamu ya, dan ini untuk zodiak. Kita cek dulu. Hey, untuk Gemini, bisa sesuai sama kamu, bisa enggak. Jadi kalau enggak pas untuk kamu, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Dan aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Oke. Dan ini khusus Desember, entah percintaan, keuangan, ataupun karir kamu. Oke, terlihat untuk Gemini. Ada sesuatu yang aku rasa terlewatkan ya, namun aku ngeliat kamu bisa memperbaikinya. Dan di akhir November ini atau di masa Desember ini kamu memperbaikinya. Aku ngeliat entah kerjaan, keuangan, ataupun karir yang sebelum ini agak tertunda, namun aku melihat kamu bisa perbaiki ya, dan memperbaiki urusan kamu dengan kerjaan kamu, keluarga, dan percintaan. Jadi di sini ada energi agak terbengkalai, kerjaan kamu atau percintaan kamu di sini agak nggak begitu seimbang, namun aku ngeliat kamu bisa untuk menghandle-nya. Gemini, terlihat oracle-nya untuk Desember 2022. Okay. Di sini ada homecoming, okay, dan ada defense, dan rebirth. Wow, sih, aku ngeliat permulaan baru ya, dimana aku nggak tahu dalam kerjaan ataupun karir ada energi yang kayak aku nggak tahu kamu berurusan dengan seseorang yang akhirnya kamu itu berdampak ke kerjaannya dia, atau dia yang ada dalam hidup kamu berdampak ke kerjaan kamu. Jadi mungkin ada energi hubungan yang baru, aku ngeliat relasi yang baru, dan akhirnya membuat kamu dengan pasangan akhirnya memikirkan banyak perubahan yang terjadi dalam hidup kalian berdua. Di sini aku ngeliat, jadi aku lihat pasangan kamu akhirnya menempatkan kamu sebagai top priority sih. Jadi itu prioritas utama dalam hidupnya dia ya. Yang sebelumnya bisa dibilang dia kerja dan karir itu agak monoton, agak nggak ada yang dia tuju, namun sekarang ada yang dia tuju dan semua jelas sih. Jadi aku ngeliat dia agak ribet untuk memperbaiki yang udah dia, bukan perbaiki sih, bukan rusak, maksudnya menyesuaikan dengan apa yang udah dia jalani selama ini, dan tiba-tiba ada kamu dalam hidupnya dia sih. Itu yang aku lihat ya. Namun aku ngeliat di sini bagus ya, dia cukup bisa ngehandle-nya, dan dia memang udah mempersiapkan, dan akhirnya ini real time-nya. Kalau misalnya dia bersama seseorang, atau dia mulai suatu hubungan, dia bakal menjadikan kamu sebagai yang utama, yang sesuai untuk dia sih, energi death atau let go. Karena dia ibaratnya kalau udah berkomitmen atau bersama seseorang, dia akan melepaskan apapun yang gak penting sih. Fokus dia utamanya dia hanya kamu. Jadi kamu berusaha dengan seseorang yang nggak akan punya fokus lain selain dia bersama kamu, dan juga membahagiakan kamu. Kerjaan yang akan membantu dia bersama kamu, baik itu maksudnya kerjaan dia membuat dia tetap bisa punya waktu untuk kamu. Dia cukup cerdas orangnya ya. Dan mungkin terdengar begitu nyata untuk terjadi, namun ini yang aku lihat ya, karena orang ini sudah cukup lelah, udah capek dalam hidupnya dia, dan dia ingin seperti energi istirahat. Di sini aku lihat dan saat dia bertemu kamu, dia kayak menemukan tempat dia untuk pulang, tempat dia untuk berbagi, tempat dia untuk beristirahat.
So dia nggak akan mau menyia-nyiakan kesempatan dia bersama kamu, ya. So kita lihat oracle-nya untuk Gemini. Di sini ada The Fool sih, seperti aku bilang, ada permulaan baru. Jadi kerjaan, karir, keuangan bakal ada permulaan baru dan hidup baru. Aku ngeliat di sini juga ada, ya, si Ace of Pentacles. Wow, dia akan memulai suatu jalan yang baru bersama kamu yang selama ini dia nggak pikirkan dan nggak dia rasakan, ya. So Judgment, wow. Dan ada Ace of Cups. Apa yang bermain saat ini dalam hidupnya dia, dia nggak mau menilai lagi yang dia jalani, yang dia lakukan. Just apa ya, pokoknya hubungan yang terlalu tenang. Ibaratnya dia lebih suka memperhatikan kamu, dia mengikuti geraknya kamu. Ngeliat ini orangnya cukup lelah dengan percintaan, dengan duniawi yang bikin ribet ya dalam hidupnya dia. Itulah dia kenapa kayak energi dia kayak mau kayak pensiun dini dan menghabiskan waktu dia bersama kamu, ya. Energi yang seperti apa ya, susah banget loh aku jelasin. Energi yang benar-benar pure, ingin menjaga dan melindungi, ya, seseorang benar-benar akan menjadikan kamu adalah hidupnya dia, segalanya bagi dia sih. Itu Two of Pentacles. Ibaratnya kalau dia bersama kamu semuanya bakal jauh lebih baik, semuanya bakal jauh lebih aman, ya. Dia punya kamu dalam hidup ini seperti dia mempunyai dunia. Memang aku mungkin terlalu sugarcoat di sini terdengarnya, cuman ini loh bener ya. Mungkin dia nggak bilang sama kamu, ya kan, dia takut kamu tidak menghargai dia. Bukan tidak menghargai dia, tapi aku ngeliat dia takut gitu, takut kamu nggak ngeliat dengan jelas apa yang benar-benar dia rasakan. Si Five of Cups, hati dia hancur, patah sebenarnya, dan kamu menyembuhkannya. Namun juga dia ada energi takut juga kamu meninggalkan dia, cuman dia nggak bilang, ya. Namun dia akan selalu menuju kamu. Perasaannya besar sekali untuk kamu, ya. Ibaratnya ini seperti kamu ngeliat nggak energi seseorang yang kayak dia menjadikan suami, pasangannya atau istrinya itu sebagai tujuan hidupnya. Benar-benar kayak ibaratnya itu kayak segalanya. Misalnya suaminya adalah bagi dia guru, teman, pacar, teman berantem, teman kelahi, teman sayang-sayangan, teman kencan, dan tempat untuk mengadu, tempat untuk counseling, tempat untuk berkeluh kesah juga sih. Energi yang seperti itu yang aku rasakan, ya. Dia ngerasakan kamu adalah paket komplit dalam hidupnya dia. Walaupun dia nggak bilang, dia ngasih lihat kamu tuh yang nomor satu, luar biasa dalam hidupnya dia. Ya, ibaratnya untuk bertemu atau dekat dengan kamu, sama kamu, rasanya dia hanya pengen untuk kalau bisa ya peluk kamu dan tidur di pelukan kamu, saking nyamannya dan ngerasa aman dia bersama kamu. So jadi ini memang ngarah ke kerjaan dan karir juga, namun lebih ke ke percintaan juga. Jadi ibaratnya kayak kayak kamu menyelam sambil minum air gitu. Jadi saat kerjaan kamu baik, percintaan kamu baik juga, ataupun percintaan kamu baik, kerjaan kamu juga bakal mengalir jauh lebih baik sih. Jadi kayak udah satu paket jalan semua, ya. Gak ada yang pengen untuk dia lakukan. Dia bakal setia sama kamu. Ngeliat di sini jadi energinya
kuat banget, setia. Si Five of Wands, energi Four of Cups, energi setia yang gak menuntut secara berlebihan. Dia pengen untuk kamu tetap jadi diri kamu sendiri, bahagia ya. Ten of Cups, wow. Ten of Wands sih, dalam susah maupun senang dia pengen untuk tetap bersama kamu. Kan di situasi apapun dia ngerasa kamu selalu bisa menangkan hatinya dia, biarpun dia marah, sedih, kecewa ya, dia tetap mengingat kamu sebagai orang yang terindah dalam hidupnya dia. Dia benar-benar ngerasa kamu adalah tujuan hidupnya dia. Dia bisa jadi kamu ketemu dia di dalam kerjaan kamu juga, dalam karirnya kamu ya. Si energinya kuat banget, energi Aries. Aku ngeliat energi Virgo ya. Page of Swords, Gemini, Five of Swords. Orangnya takut banget untuk nyakitin kamu ya. Eight of Cups, kan dia ngeliat banyak hal juga yang berat dalam hidup kamu, dan dia nggak mau untuk membuat kamu ngerasa sakit dan kecewa, dan kamu ngerasa berat hidup kamu bersama dia. Jadi aku ngeliat dia bakal memberikan alih ataupun kendali ataupun kamu yang bakal kayak gini ke pasangan kamu, karena kamu lebih memilih dia yang happy. Kalau dia happy, aku juga happy gitu. Karena memang fokusnya dia adalah tentang kamu. Wheel of Fortune, wow. Eight of Wands, keadaan memang jauh terbalik. Karena aku ngeliat orang yang untuk kamu ini bukanlah orang yang pernah ada di hidup kamu, benar-benar orang baru ya. Dan orang yang memang seperti yang kamu rasakan, dia kayaknya nggak mungkin ada di dalam dunia ini. Ada, hanya aja kamu memang nggak ketemu dengan dia ataupun belum saat ini. Dan saat kamu ketemu, kamu bakal tahu siapa orang yang aku sebut di sini. Six of Swords, Two of Wands sih, dan ada Temperance. Hey, energi Sagittarius ya, energi Seven House-nya kamu Gemini. Si Five of Cups ya. Ibaratnya seorang Gemini kalau udah cinta sayang dengan pasangannya ibaratnya adalah segalanya ya, nggak akan ada yang lain, nggak akan mudah tergantikan gitu ya. Namun ya, yang nggak baiknya adalah kita ataupun kamu Gemini bisa terjebak dalam hubungannya gak baik hanya karena kamu sudah terbiasa, kamu setia, kamu berkomitmen. Tapi kalau kamu lakukan itu atau memberikan diri kamu dengan orang yang salah, hubungan kamu gak akan berhasil. Dan aku melihat yes, hubungan kamu sebelumnya benar-benar membuat kamu destroy, hancur, berkeping-keping. Aku ngelihat ya, hubungan kamu dengan pasangan benar-benar gak dihargai oleh dia. Dan kamu bakal bertemu dengan seseorang yang benar-benar menghargai kamu, lebih daripada dia menghargai kamu. Dia yang ada di masa lalu, orang yang baru benar-benar sulit untuk menyakiti kamu, jauh dari kamu. Berbeda dengan seseorang yang dia ada di masa lalu kamu. Jadi memang kamu harus ada ibaratnya air mata, kecewaan, patah hati dulu memang, agar kamu menemukan orang yang tepat ya. Kamu perlu untuk merasakan badai, hujan, agar ada pelangi yang datang akhirnya. Karena pelangi selalu hadir saat ada hujan ya, atau ada sesuatu yang terjadi di bumi ini, baru dia memperlihatkan ya bagaimana pelangi itu sih. Jadi ibaratnya harus ada hal buruk terjadi agar hal yang baik itu bisa hadir, dan kamu bisa meninggalkan apa yang gak baik untuk kamu. Karena Gemini, kamu memang stuck di hubungan yang salah cukup lama di sini, dan mau nggak mau kamu harus keluar memang. Karena kalau kamu nggak keluar atau dia nggak ninggalin kamu, dia nggak ngecewain kamu, dia nggak memilih orang lain, kamu nggak akan keluar dari hubungan ini sih. Karena begitu kerasnya kamu, begitu ibaratnya setianya kamu dan berkomitmennya kamu sih ya. Semua hal yang sedang menyakiti kamu, mengecewakan kamu saat ini, kalau memang nggak terlihat seperti yang aku bilang, berarti memang belum saatnya. Dan nanti kamu bakal
merasakannya, kan aku ngeliat ini memang butuh waktu yang nggak cukup sebentar ya, namun pasti ada jalannya ya sih. So pahami ya, kalau hal itu menyakiti, mengecewakan kamu dan ibaratnya hanya buat kamu sakit dan kecewa, berarti itu nggak baik dan jangan dipaksakan. Dan ingat, kita berurusan dengan orang yang sama setiap harinya. Kalau kita memaksakan dia untuk berubah, belum tentu dia akan berubah. Dia berubah hanya untuk diri dia sendiri dan kemauan dia sendiri. Kalau enggak, ya enggak. Cuman di sini aku ngeliat kamu bakal bertemu dengan orang yang tanpa kamu minta dia akan memberikannya, berubah untuk kamu. Karena dia sadar kalau dia nggak berubah, dia nggak akan bisa dekat dengan kamu sih. Carilah seseorang yang memang melakukan itu karena niatnya gitu ya, keinginannya, bukan karena kamu bisa berikan apa ke dia. Itu artinya cinta atau kasih sayang yang bentuk pamrih. Okay? So kita fokus benar-benar ke percintaan kamu, pembacaan selanjutnya ya. Aku harap ini membantu Gemini. Thank you so much for watching. Doa terbaik kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.